Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di Zoom, kemudian juga mungkin yang ada di perjalanan, serta yang sedang liburan ataupun masih di rumah masing-masing. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bisa kembali lagi silaturahim bersama jamaah sekalian, bersama teman-teman di berbagai wilayah, berbagai daerah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saja kita mendapat limpahan karunia, nikmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan yang sakit, Prof. Basuki, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan yang paripurna, syafaqallah syifaan ajilan. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian juga sahabat-sahabat sekalian yang hari ini kurang sehat, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan oleh Allah, kembali lagi sehat walafiat, bugar, segar, hingga bisa beraktivitas dengan normal, dengan lancar. Dan juga kita doakan ya saudara-saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina secara umum dan dunia Islam, di Suriah, di Sudan, kemudian juga di berbagai belahan dunia. Semoga Allah berikan mereka kemenangan. Allahumma sholli mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khasatan fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma sadid ramyahum wa sabbit aqdamahum wa anzilis sakinata alaihim. Allahumma shdud wat'ataka ala yahudil ghasibin al-zalimin al-mujrimin wa man awanahum wa man sanadahum. Allahumma syatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa damir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah berikan kekuatan dan kita juga bisa berkontribusi yang terbaik untuk menolong saudara-saudara kita di sana insyaallah. Dan juga kita doakan Indonesia mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita 2024 yang akan datang mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta umat, cinta rakyat, cinta tanah air, pemimpin yang cinta Islam, pemimpin yang cinta Al-Quran, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada para ulama insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada malam ini kita bicara tentang harmonisasi ya rumah tangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ala Nabi. Tentu di sini banyak Bapak Ibu yang sudah makan asam garam dalam kehidupan ya, dalam rumah tangga. Saya pengen cek dulu nih kira-kira yang usia rumah tangganya paling senior di sini kira-kira siapa ya? Ya boleh di sedikit sharing ya teman-teman sekalian, mungkin di room chat boleh sampaikan sudah berapa tahun berumah tangga. Saya sendiri pada hari ini spesial karena hari ini 27 Desember itu hari di mana dulu saya melangsungkan lamaran nih Bu Dokter.
Pas dengan tsunami ya Masya dulu. Allah. Masya Iya Allah. nih. Loh, lamarannya pas tsunami. Iya ya, kita nggak tahu kalau lagi ada tsunami kan. Di sini di Jakarta. Masya Iya, Allah. ternyata malamnya dapat berita tentang tsunami yang maha dahsyat itu, yang luar biasa. Masya Allah. Dua Semoga puluh Allah enam, lindungi ya dua kita puluh semuanya. enam Desember ya. Betul. 8. Bapak Ibu sekalian, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah teladan kita semuanya ya. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh baik bagi kalian, uswah hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang ingin jumpa dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks keluarga dan rumah tangga disebutkan dalam satu hadis Nabi menyampaikan, ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Rasul, yang memuliakan istri pasangan maka dia adalah suami yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan yang menghinanya, merendahkan, eh, menyepelekan istri, maka dia adalah suami yang hina, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menegaskan tentang apa namanya posisi sebagai suami yang terbaik dengan parameter memuliakan istri, itu suami yang mulia. Menghinakan istri, pasangan, adalah juga indikasi dari eh, kehinaan bagi sang suami tersebut. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, dia punya tips. Jadi Imam Ahmad itu berumah tangga sekian puluh tahun, ya, tapi nggak pernah cekcok, nggak pernah ribut gitu. Ditanya sama muridnya, sama putra-putranya, apa rahasianya? Kata Imam Ahmad, rahasianya adalah ardoa ardoatni idza ghadibtu wa arda'tuha idza ghadibat. Kata Imam Ahmad, ya, istriku itu mengalah ketika aku marah, dan aku pun mengalah ketika dia marah. Jadi kalau di Sunda ya namanya repok gitu. Repok, jadi apa namanya ya, ada giliran masing-masing gitu ya. Jadi tidak menyiram bensin ke api yang sedang menyala. Tetapi Imam Ahmad itu memposisikan diri sebagai pendengar yang baik ketika istrinya marah, dan sebaliknya sang istri juga menjadi pendengar yang baik ya. Dia tidak terpancing emosional ketika suaminya sedang bermasalah. Itu sehingga membuat rumah tangga Imam Ahmad begitu harmonis, sangat luar biasa. Eh, Dia sekian lama berumah tangga, tetapi tidak apa namanya, tidak mendapatkan masalah ya, masalah serius dalam rumah tangga. Masalah pasti ada saja karena namanya juga kehidupan, tetapi masalah bisa diatasi selama ada pintu dialog ya, ada pintu dialog, ngobrol yang terbuka di antara pasangan yang ada. Bapak Ibu sekalian,
dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita mendapati ada riak-riak ya, ada riak-riak di rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun itu tidak lepas dari permasalahan ya, tidak lepas dari problematika. Ada satu riwayat yang menyatakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya, ada kedatangan para tetamu gitu ya, kedatangan para tetamu ke rumahnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kepada khadimatnya, apabila istri Nabi yang lain terlebih dulu menyajikan kue ya, dia katakan kamu lempar aja kuenya gitu, lempar aja piringnya. Dan betul ketika kue kan oleh istri Rasulullah yang lain, maka kue yang tersaji di piring itu dilempar sehingga berantakan begitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW pada waktu itu tidak marah. Nabi bilang kepada para sahabat sambil ngambilin kue-kue yang berserakan, kata Rasulullah SAW, gorot ummukum, ibumu lagi cemburu. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Gorot ummukum, gorot ummukum. Nah, pada saat itu Rasulullah juga tidak menuntut kecerdasan Aisyah, ya. Tidak menuntut, misalkan Aisyah ini kan seorang hafidhah. Rasul tidak bilang, kamu kan hafidhah, kamu kan hafal Quran, kok kamu begitu? Enggak dituntut oleh Rasulullah. Apalagi kita yang bukan hafidhah ya. Tentunya kalau ada permasalahan, itu jangan menuntut intelektualitas ya, tapi karena di situ bicaranya tentang emotional question. Nah, demikian juga pada riwayat Wasallam, di dalam rumah tangga itu Rasul sering sekali menyebut nama Khadijah radhiyallahu anha, istri pertamanya. Sehingga kata Nabi Shallallahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia bilang, ma ghirtu ahadan mimma ghirtu bihi Khadijata radhiyallahu anha wala ya walam altaqi biha. Tidak ada, kata Aisyah, wanita yang paling aku cemburui melebihi kecemburuanku kepada Aisyah Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku tidak pernah jumpa dengan Khadijah. Kenapa demikian? Likasrati zikriha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali menyebut-nyebut nama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Rasul punya makanan, kata Nabi, ihdi li ala Khadijah. Berikan ini kepada keluarga Khadijah. Kemudian kalau Hindun, kalau Halah ya, saudarinya Khadijah datang ke rumah Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ka'anni ro'aitu, ka'anni sami'tu sauta Khadijah. Aku seperti mendengar suara Khadijah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang membuat Aisyah radhiyallahu anha dia begitu cemburu kepada Siti Khadijah, padahal sudah wafat dan Aisyah tidak ketemu dengan Khadijah karena perlakuan Rasulullah. Di satu sisi juga kita menyaksikan atau melihat tadi Rasul begitu memuliakan. Itu nanti ada satu akhlak di dalam Islam yang disebut dengan namanya al-wafa ya. Khuluqul wafa, balas budi. Ya, balas budi kebaikan orang lain yang punya kebaikan yang besar kepada kita. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Kemudian juga ya ada masalah antara Rasulullah, antara Hafsah dengan Maria Al-Qibtiyah dan juga Aisyah. Kemudian juga ada masalah antara
Rasulullah, Aisyah dan Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Ya, intinya ada riak-riak gitu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Nabi juga dulu dalam rumah tangganya mengalami juga permasalahan ya. Ada masalah yang dialami oleh sahabat Rasulullah. Ada seorang wanita mengadukan suaminya kepada sahabat Umar radhiyallahu an, kepada Khalifah Umar. Umar pada saat itu sudah menjadi khalifah. Eh, Wanita ini bilang kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, inna zauji yasumun nahar." Wahai Amirul Mukminin, suamiku itu biasa kalau siang puasa. Wa yaqumul lail, kalau malam qiyamul lail ya. Kalau malam tahajud, salat malam. Wa ana akrahu an ashkuhu wa huwa ya'mal bi ta'atillahi azza wa jal. Kemudian kata istrinya ini, tapi aku tidak suka mengadukan suamiku itu karena dia kan lagi taat ya, lah dia lagi amal dia, perbuatannya perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Faqala laha, kemudian Umar bilang mengomentari aduan si perempuan ini, kata Umar, ni'maz zauju zaujuki. Kata Umar, suami yang paling baik itu adalah suamimu, wahai ibu gitu. Suami yang terbaik adalah suamimu. Tapi perempuan itu rupanya bukan butuh jawaban itu. Ya gimana nggak bilang baik kalau puasa rajin, sholat malam rajin. Tapi wanita tersebut terus ngaduin masalah itu kepada Umar. Faja'alat tukarrir hadzal qaul wa yukarrir 'alaihal jawab. Nah, ibu-ibu tadi itu terus nanya lagi, bukan nanya, dia menyampaikan ya. Dia bilang, suami saya kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail gitu. Kata Umar, wah hebat dong kalau begitu. Suami yang baik tuh kalau begitu gitu ya. Nah, setelah itu istrinya bilang lagi, suami saya tuh kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Kata Umar, mantap, bagus gitu. Nah, ada seorang sahabat ya, namanya Ka'ab al-Asadi. Ka'ab al-Asadi ini dia punya pemahaman yang lain, ya. Dia punya pemahaman yang lain. Dia bilang kepada sahabat Umar, wahai Amirul Mukminin, si wanita tadi ya tidak butuh pujian engkau kepada suaminya. Wanita tersebut itu tidak butuh apresiasi suami kepada suaminya gitu. Wanita tadi mengadukan posisi suaminya yang over, apa namanya, over overacting gitu, ibadahnya kebanyakan, sehingga dia aduin kepada engkau. Oh begitu katanya. Makanya eh, dia bilang, si perempuan itu, ya ayyuhal qadil hakimu, ya ayyuhal qadi al hakimu rushdahu, alha khalili an firashi masjiduhu zuhduhu fi madja'i ta'abbuduhu faqdil qadha gitu ya. Wahai qadhi yang bijaksana, wahai hakim yang bijak, suamiku, kekasihku itu dia masjidnya membuat lalai dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Dia nggak pernah tidur sama istrinya gitu. Karena sepanjang malam digunakan untuk istirahat, digunakan untuk sholat. Sementara dia bilang tidurnya itu dipakai untuk ibadah, ya. Zahadahu fi madja'i ta'abbuduhu. Ya, sementara ibadahnya itu membuat ya dia tidak bisa tidur bersamaku gitu. Faqdil qadha, maka
tolong putuskan. Ini mesti gimana nih? Saya tidak mendapatkan hak. Zahadani fin nisa'i wa fil hajali animru'un adhalani ma nazzala fi suratin nahli wa fi sab'i tuli wa fi kitabillahi takhwifu julali. Dia bilang kadang dia kalau sholat baca surat An-Nisa, ya, kadang surat An-Nahl, kadang 7 surat yang panjang-panjang. Ya akhirnya habis untuk sholat malam, waktu malamnya nggak tidur sama istrinya, tidak, istrinya tidak mendapatkan hak begitu. Nah, kemudian nanti jamaah sekalian, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau memberikan keputusan kepada Ka'ab al-Asadi. Dia bilang, wahai Ka'ab al-Asadi, ya udah kamu selesaikan. Kemudian oleh Ka'ab al-Asadi diselesaikan. Dia bilang, andai istrimu itu 4, ada 7 malam gitu, maka Ka'ab al-Asadi membuat hitung-hitungan. Ya udah, berarti setiap malam kebagian tuh satu-satu, satu malam, satu malam, satu malam, satu malam, berarti 4 gitu ya, bagi 4. Nah, padahal isinya kan cuma 1. Maka kata beliau, 3 malam itu atau 4 malam itu berikan kepada istrimu, sementara sisanya silahkan engkau manfaatkan untuk ibadah. Karena keputusan Ka'ab al-Asadi seperti itu, maka sahabat Umar bin Khattab mengangkat dia menjadi gubernur, ya, Masya Allah. Pada waktu itu jadi gubernur luar biasa. Itu apa namanya, diangkat dengan kecerdasan, ya, karena kecerdasan, kepintaran, sehingga Umar mengangkatnya menjadi gubernur karena Ka'ab al-Asadi bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga sahabat tadi. Kunci harmonisasi yang pertama, pahami hak dan kewajiban. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Islam telah meletakkan kepada kita dasar-dasar dalam keluarga itu berdasarkan hukum, kewajiban, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada 3. Ada hak dan kewajiban bareng-bareng, ada hak suami dan ada yang menjadi hak suami atau kewajiban istri, ada juga kategori yang menjadi hak istri dan kewajiban suami. Apa yang menjadi hak kewajiban bersama? Yang pertama namanya halal muasyarah. Ya, ya, suami bisa apa namanya, tanda petik ya, menikmati istrinya, juga sebaliknya gitu. Yang pada awalnya ketika sebelum nikah tentu haram, ya, memegangnya haram, memandangnya haram, menyentuhnya haram, apalagi tindakan-tindakan yang lebih jauh daripada itu. Tapi ketika sudah menikah tentu muasyarah itu menjadi sesuatu yang dihalalkan ya oleh syariat. Ya, jangankan cuman menyentuh gitu, melihat auratnya, lebih jauh dari itu. Kemudian yang kedua, haram musaharah. Ya, kalau halal muasyarah ini haram musaharah. Maksudnya apa? Nanti suami tidak boleh nanti menikah dengan ibu dari istrinya. Istrinya juga tidak bisa menikah dengan ayah dari suaminya. Ya. Kemudian dengan hak bersama apa? Hukukul wiros. Masing-masing mendapatkan warisan apabila meninggal. Kalau istri meninggal, suami dapat warisan setengah, ya, kalau punya anak. Maaf, kalau nggak punya anak. Dan kalau punya anak, maka suami berhak mendapatkan warisan 1/4. Kalau suami meninggal, maka istri berhak mendapatkan 1/4 apabila dia punya anak dari suaminya. Tapi kalau tidak punya anak, maka kalau punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/8. Kemudian yang ketiga, hukukun nasab, subutun nasab. Nasabnya jadi tetap gitu ya.
Ada bin siapa, binti siapa, itu jadi jelas. Kemudian yang keempat, yang yang kelima ya, itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Masing-masing harus melakukan interaksi dengan baik. Ya, jangan saling menyakiti, tapi harus saling melindungi. Jangan saling membenci, tapi harus saling mencintai dan seterusnya. Apa yang menjadi hak istri dan kewajiban suami? Ada dua, ada materi, ada non-materi. Materi apa? Dua. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah. Ya. Mahar itu ketika nikah, maka itu menjadi hak istri. Tidak boleh diganggu oleh suaminya. Nafkah itu juga menjadi hak istri. Ya. Apa namanya? Eh, dalam banyak ayat ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah bil ma'ruf yang standar gitu ya. Nah, kemudian yang non materi apa? Sikap adil, kemudian berhak istri mendapatkan pendidikan, bisa lebih maju, lebih cerdas lagi. Kemudian juga hak-hak yang lain yang sifatnya biologis, termasuk hubungan badan dan seterusnya. Hak suami apa dari istrinya? Suami punya hak untuk ditaati oleh istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya, laukana li ahadin lau jaza atau kama qala alaihi salatu wassalam lau jaza li ahadin ayas sudah ala ahad la amartul mar'ata antas sudah ala zaujiha. Seandainya dibolehkan seseorang sujud kepada yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak seorang suami kepada istrinya, ya diantaranya adalah taat. Taat sejauh mana? Taat sejauh tidak melanggar syariat ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mencuri, disuruh berzina, disuruh mabok-mabokan, itu jangan ditaati karena dia maksiat. Tapi kalau kebaikan maka wajib untuk ditaati. Yang kedua, suami punya hak untuk apa? Asetnya dijaga sama istrinya, ya, menjaga aset. Eh, maka dalam satu hadis Rasul katakan, wazaujatu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Istri itu pemimpin pada aset yang ditinggalkan oleh suaminya di rumah gitu. Termasuk juga dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi Islam itu membagi suami itu menteri luar negeri ya, dia kelayapan kemana-mana. Karena kenapa? Karena dia wajib untuk mencari nafkah, jangan di rumah doang. Sementara istri itu menteri dalam negeri, dia menjaga stabilitas rumah tangga, stabilitas dalam negeri. Kalau dibalik, maka yang terjadi adalah fitnah. Suami di rumah, misalkan gendong anak dan lain sebagainya, sementara istrinya kemana-kemana ya, mencari nafkah. Tentu ini adalah tulang rusuk yang menjadi tulang punggung. Yang benar adalah tulang punggung ya tetap tulang punggung, tulang rusuk tetap tulang rusuk. Oleh karena itu kewajiban nafkah itu kepada suami. Karena daya jelajah, kemudian juga mungkin keberanian dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Kemudian yang ketiga, eh, hak suami ya dari istrinya harus menjaga diri, jaga kehormatan. Ya, makanya ada ada wasiat Rasulullah ketika haji wada, Rasul kan khutbah. Ya, dalam khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada kaum muslimin, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
dalam haji wada itu berkhutbah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi katakan, eh, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walakum alaihinna. Hak kalian wahai para suami itu apa? Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Suami berhak untuk memboikot, ya, memboikot siapapun yang dibenci oleh dia. Maksudnya apa? Bilang pada istrinya, kamu jangan gaul sama ini, sama ini, sama ini. Ya, ini, jangan suruh datang ke rumah, jangan, tidak boleh bertamu ke rumah kita gitu. Itu boikot ya. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kalau suami benci atau ada benci tentunya beralasan ya. Istrinya ini kalau gaul sama orang ini gayanya berubah, penampilan berubah, minta macam-macam, misalkan sulit diatur. Wah, ini gara-gara temennya nih. Maka suami bilang, kamu jangan gaul sama dia. Itu suami punya hak untuk melakukan itu, gitu ya. Punya hak demikian. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Nah, kata Nabi, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubrih. Apabila istrinya ngelanggar, tidak taat, maka suami punya hak untuk tanda petik ya memberikan pelajaran fisik, memukul. Tapi pukulan ghairu mubrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan tidak melukai, ya hanya sekedar ya inilah sekedar apa namanya? Pelajaran gitu, ngasih pesan. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, walahunna alaikum haqqan, ya. Sementara para istri juga punya hak daripada suaminya, ya. Apa di antaranya? Kata Nabi, antut imaha idza tu'imta, kasih makan kalau dari kualitas makanan yang dinikmati oleh suaminya. Wa antaksuaha idza tasaita, berikan pakaian dari jenis pakaian yang dipakai oleh suaminya, kualitas. Kemudian wala tadribil wajha, jangan, istri nggak boleh dipukul mukanya, wala tuqabbih, dan juga jangan dibully, jangan dicaci maki, tapi dipuji. Nah, ikhwafillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Oleh karena itu, bagi kaum ibu-ibu, ya, bagi para istri, surga itu mudah bagi mereka. Dalam Sahih Ibnu Hibban radhiyallahu rahimahullahu taala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan begini. Qala Rasulullah SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, apabila si istri ini rajin jaga sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktunya nggak ketinggalan, dijaga dengan baik, ditunaikan dengan sempurna, wasamat syahroha, kemudian juga puasa ya setiap bulan, bulan Ramadan maksudnya puasanya cacap sempurna, wa hassanat farjaha, dan dia juga pandai menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia juga taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Jadi, Masya Allah, jadi bagi ibu-ibu, surga itu gampang. Jaga sholat, jaga puasa, jaga kemaluan, kehormatan, taat suami. Nah, udah 4 syarat itu, maka ya silahkan mau masuk surga dari pintu mana, biidnillah. Yang kedua, ya komunikasi.
dalam bab ini ada pelajaran Haulah binti Sa'labah itu kan berkeluh kesah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasul bilang Rasul nggak menanggapi karena belum turun wahyu. Sehingga Haulah langsung ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung nanggapi dengan turunnya surat Al-Mujadilah. Ya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum. Ya, Allah mendengar keluh kesah eh, yang mendebatmu tentang suaminya, yaitu Khawlah binti Sa'labah, ya, karena suaminya bilang anti kalau terucap maka tidak boleh menggauli istri sebelum bayar kifarat. Nah, keluh kesah ini ya tentu komunikasi tentunya ya. Umar mengakui kebenaran argumen sang nenek ya, itu dalam riwayat. Kemudian istri Abu Darda mengadu kepada Salman Al-Farisi, istri Utsman bin Maz'un juga mengadu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya mungkin komunikasi ini seperti main layangan katanya ya. Posisi angin diperhatikan, posisi layangannya gimana. Kalau mau jatuh segera ditarik, tapi kalau angin kencang diulur gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian tiga, maknai dengan baik arti qawwamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, ini jangan sampai kebalik gitu ya. Qawwamah ini tidak berjalan dengan maksimal. Kalau qawwamah ini udah ketukar peran, maka nggak mungkin terjadi harmonisasi. Ya, makna qawwamah itu tiga. Yang pertama adanya tanggung jawab, ya tanggung jawab. Wa zawju kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, dalam segala hal. Yang kedua, usaha keras, optimal ya. Usaha yang maksimal gimana anak sukses, keluarga sukses, terlindungi, terbela dan lain sebagainya, agamanya bagus, kemudian akhlaknya baik. Yang ketiga, supervisi ya, bisa memberikan masukan-masukan, supervisi, punya wawasan ke depan, visi misi dan lain sebagainya. Itu makna qawam yang mesti diperankan oleh para suami. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku bukan orang terbaik, melainkan bebanku lebih lebih besar. Ini tanda tanggung jawab. Yang keempat, perbaiki interaksi dengan Allah. Insya Allah akan lebih harmonis ya. Salatnya, tilawahnya, zikirnya, istighfar, sedekah, tahajud, jaga wudhu. Karena Allah bilang, fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mendamaikan di antara kalian. Tapi kalau hati lagi galau ya, atau ruhiyahnya kering, maka yang terjadi bukan islah bainan nas. Kalau hati kering itu malah permasalahan akan sangat banyak terjadi. Ini misalkan dalam sebuah hadis ya, bagaimana membangun harmonisasi dalam rumah tangga. Allah merahmati seorang suami yang salat malam dan membangunkan istrinya. Jika menolak, dicipratkan air ke mukanya. Juga sebaliknya. 5. Sensitivitas rasa. Ya, Imam Ali mengomentari istrinya yang sedang bersiwak. Rasulullah minum dengan gelas yang dipakai istrinya. Bahkan meletakkan bibir di tempat istrinya minum di gelas itu. Bibir istrinya di mana? Di situ Rasulullah menempatkan bibirnya. Rasul makan daging dan menggigit bekas gigitan istrinya. Subhanallah. Sensitivitas rasa. Apa di antaranya? Ada pujian, ada kata, ada hadiah, ya, kemudian penjagaan, kerjasama, kebijakan. Insya Allah ini yang akan membangun harmonisasi.
Ya, wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit sharing ya tentang bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita agar rumah tangganya tetap harmonis. Dan hari ini tantangan besar kita adalah begitu tingginya apa namanya perceraian yang terjadi, ya, artinya tidak harmonis. Ya, apa penyebabnya? Banyak hal. Yang mudah-mudahan materi malam ini bisa memberikan apa namanya sedikit lilin ya. Dan memang tentunya Rasulullah SAW ya qudwah hasanah kita yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke Pak Dokter Sarbini, tafadhol masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan materi. Semoga menjadikan syariah bagi Ustadz yang menyampaikannya dan mendapatkan keberkahan pada kalian. Baik, mungkin kita punya waktu 5 menit atau 10 menit untuk diskusi. Maka pada jamaah sekalian yang ingin bertanya atau mendiskusi, silakan. Ya, izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebetulan saya tinggal di Bali. Diskusikan tentang ini ya Pak Ustadz, tentang perceraian tadi yang Ustadz sampaikan. Di Bali itu rata-rata sekarang umat-umat Hindu sudah mulai masuk ke agama Islam. Di dalam menjalankan ibadahnya, orang yang baru masuk Islam itu penyebabnya adalah karena pernikahan. Ada karena kesadaran, ada karena dia mendapatkan hidayah bahwa agama yang dianutnya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan sampai saat ini. Itu yang terjadi di tempat kami ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, orang yang sudah masuk Islam, terutama adalah perempuan. Nah, perempuan-perempuan itu kan karena perkawinan. Nah, di dalam kehidupannya, suami itu tidak punya bekal untuk mendidik istrinya. Yang akhirnya istrinya itu tidak bisa punya sandaran tentang keagamaannya. Bahkan pernikahan itu hanya sebagai ini aja, apa namanya, pembuka. Saya masuk Islam, yang penting saya nikah dengan dirimu, tetapi perilaku dan tata cara hidupnya masih terbawa oleh agama yang sebelumnya. Nah, jadi kami, kalau saya melihat seperti itu, rasanya bagaimana peran kami supaya kami bisa membantu memberikan apa namanya wadah ya. Sementara ada beberapa wadah komunitas Muslim atau namanya itu kaum mualaf center. Nah, tapi kan mualaf center itu tidak bisa terjun secara langsung ke rumah-rumah ke orang yang baru masuk Islam. Nah, ini mohon pencerahan bagaimana tata cara kita sebagai seorang Muslim bahwa ada salah satu saudara kita yang sudah menikah, beda agama, kemudian kembali kepada Islam. Nah, itu tata cara kita agar mereka, istrinya itu punya apa namanya kekuatan terutama tentang agama. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas sharingnya dan juga sharing kasusnya ya. Mungkin ini bukan domain saya yang mesti mesti jawab dari saya ya. Mungkin teman-teman nanti yang lain yang join di Zoom pada malam ini juga bisa memberikan perspektif, memberikan masukan ya. Kalau dari saya, wallahu alam bisawab ya. Optimalisasi peran mualaf center tadi itu Pak. Optimalisasi peran mualaf center agar benar-benar menjadi wadah efektif untuk meningkatkan kapasitas iman, ilmu, amal, dan juga harmonisasi keluarga serta juga pendapatan ya kalau memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada semacam short course begitu ya, kursus-kursus singkat pendalaman Islam. Kalau kami dulu di
kampung namanya tuh ada program SII ya, Studi Islam Intensif. Misalkan dibuat berapa hari begitu ya, maka di situ diajarkan tuh dasar-dasar ilmu fikih, dasar-dasar fikih ya. Fikih di sini kan apa yang mesti dilakukan yang wajib tentang sholat, tata cara sholat, puasa dan lain sebagainya itu fikih. Kemudian yang kedua akidah. Ya, akidah ini penting banget karena kalau akidah nyeleweng, akidahnya melenceng ini akan berakibat sangat fatal sekali terhadap keimanan seseorang kan. Akidah disampaikan mana yang membatalkan syahadat ya, mubtilatus syahadat itu apa saja. Apa yang dimaksud dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian juga mungkin dikenalkan bagaimana menguatkan akidah, menguatkan akidah gitu ya. Kemudian itu dari sisi amal ya, dari fikih, akidah, kemudian apa namanya harmonisasi keluarga ini perlu edisi khusus tuh, mesti ada kelas khusus. Hak kewajiban istri itu disampaikan dalam Islam tuh bagaimana. Hak istri itu apa saja, kewajiban istri apa saja, hak suami apa saja, kewajiban suami apa saja. Yang simpel-simpel aja. Kemudian juga kita jembatani tentang peningkatan income-nya gitu. Kalau mualaf center ini bisa, oh kamu kalau nyari kerja ini ada lowongan pekerjaan di sini. Kamu kalau nyari apa namanya, saya punya private misalkan. Kamu bisa ngajar di sini. Itulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga hadis Nabi yang lain, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka harus saling bantu, saling tolong dan lain sebagainya. Kalau saya masukannya demikian, Pak. Wallahu alam. Mungkin teman-teman yang hadir di sini, saya izin juga nih kepada teman-teman dari Zikes, kita undang juga ada kawan-kawan kita dari beberapa daerah ya di Jakarta dan juga di luar Jakarta untuk sama-sama istifadah kepada majelis ilmu pada malam ini. Wallahu alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi lebih kepada penguatan dari apa peran serta dari mualaf center gitu ya Ustadz ya. Tapi mungkin Ya, di dari sisi antaranya. bimbingannya mungkin ini tanggung jawab dari pemerintah ya Pak Ustadz. Jadi ketika ada yang mualaf baik dari perempuan maupun dari laki-laki itu sebenarnya mungkin bimbingan dari KUA atau dari pemerintah itu memang Betul, harus betul apa namanya tuh sampai tuntas gitu ya. Jangan sampai nanti betul, betul. masuk Islam terus langsung menikah dan tidak punya Hmm, bekal. hmm, hmm. Ya, Baik, peran penyuluh agama juga di KUA bisa dioptimalisasi, ya, Pak Dokter ya. Kan ya. ada penyuluh agama itu bisa dioptimalkan. Kemudian lembaga-lembaga sosial juga bisa diajak, ya, NGO-NGO untuk menanggulangi masalah ekonominya mungkin bisa gandengan tangan dengan lembaga-lembaga zakat nasional, ada Baznas, ada rumah zakat, kemudian banyak sekali itu bisa disinergikan. Jelas Ya, betul. kolaborasi sinergi penting. Ya, betul sih. Jadi kalau perbedaannya orang luar negeri masuk Islam, dia mempelajari tentang Al-Quran dulu. Jadi Nah, masuk. Nah, kalau orang yang di sini di Bali ini, mereka tidak mempelajari seperti yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Itu perbedaannya itu aja kalau di tempat hmm, hmm, hmm. yang dihadapi saat ini. Jadi terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan pencerahannya. Siapa? Terima kasih Pak Amin. Pak Amin. Semangat Mungkin terus usul di Bali, insya ya. Allah. Siap, siap. Monggo yang lain barangkali ada yang didiskusikan lagi sebelum kita tutup. Ada waktu mungkin 2 menit atau 3 menit lagi. Untuk daerah-daerah mungkin yang lebih banyak non muslimnya ya seperti di Bali mungkin ya di daerah-daerah yang ini mungkin peran serta dari BSMI juga untuk di apa namanya bidang dakwahnya juga mungkin bisa berperan serta dalam apa kepada masyarakat mungkin ya Ustaz ya. Maka silahkan.
Mungkin sudah jelas ya. Eh, Siap, kalau siap. kita tutup saja kajian pada Rabu malam ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih pada Pak Ustadz atas materinya sangat sebagai hujah untuk pada terutama yang ada di eh, Zoom ini supaya kita bisa memahami bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dalam membina keluarga yang harmonis. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita Amin. tutup. Oh, masih ada, silakan Bu Prita. Ya, Kan? silakan ditutup. Jazakumullah khairan Ustadz. Sama-sama, Bu Dokter. Jazakillah khair. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul masjid pada malam hari ini. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khair, sehat-sehat semua. Terima kasih, syukran, Pak Yasril, Iya, Kak. gimana nih? Posisi masih di mobil? Iya, baru nyampe Pak di Yusril. tempat tinggal. Sehat, Sehat, Ustaz, Pak, semua. sehat. Insyaallah. Barakallah. Mohon maaf tadi saya terlambat, Pak Ustadz. Iya, iya. Dari- Praktek ya? Iya, Pak. Baru tahu nih Pak Sarbini, dokter gigi nih. Bisa iya. konsul-konsul sedikit nih kita nih. Wes, silakan Pak Ustadz. Ya, saya sudah simpan nomornya Pak Ustadz. Izin nanti minta nomornya Oh dari ya, siap, Pak Ustadz. Mas. Nanti Siapa saya itu, Mas Dimas. ya saya WA nanti Siap, Pak siap. Ustadz, Pak Ustadz. Oke, siap. Terima Syukran. kasih. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih.